Hello. Hello, hello. Hello, Biri. Suara saya jelas, teman-teman? Halo, Johan. Hello. Suara saya jelas? Sangat jelas. Thank you, Diana, Syarifa, Lesiana, Johan, Billy. Salam kenal, salam MDRT. Oke, suara sangat jelas. Bagus. 1 menit lagi kita mulai, teman-teman. Sahabat MDRT. Annie, thank you, Annie. Oke, Annie dari Bali. Salam kenal, Annie. Halo, Diana. Oke, suara saya sudah jelas ya? Hai, Mbak Ika. Suara saya jelas, Mbak Ika? Hai, Jenny. Kalau suara saya jelas, boleh ketik jelas di komentar, di komen, teman-teman, sahabat MDRT. Jelas suara saya? Jelas ya? Oke, kita mulai ya. Oke, semangat pagi sahabat MDRT. Perkenalkan, nama saya adalah Kennedy Sumarli. Saya sudah menjadi member MDRT selama 3 kali berturut-turut. Pada topik kali ini, kita akan berbicara mengenai it can only get better. It start from within. Itu hanya akan menjadi lebih baik dan itu berasal dari dalam. Untuk memulai sesi ini, kita akan bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama, 25 menit pertama itu adalah sesi konten dari saya. 20 menit terakhir itu adalah sesi Q&A. Ya, teman-teman bisa melayangkan pertanyaan melalui kolom komentar. Oke, saya akan memulai sesi pertama 25 menit pertama saya dengan sebuah cerita burung Raja Wali. Oke, sahabat MDRT, seekor burung Raja Wali adalah burung yang paling panjang usianya, bisa mencapai usia 70 tahun. Tetapi, tahukah para sahabat MDRT, seekor burung Raja Wali untuk mencapai usia 70 tahun dihadapkan pada pilihan. Pilihan pertama adalah pada saat usia 40 tahun, di mana parunya sudah bengkok, sudah susah untuk makan dan berat, kukunya juga udah panjang, melengkung, dan tidak bisa untuk mencengkeram dengan baik, dan bulu-bulu di sayapnya sudah sangat berat dan tidak bisa membawanya terbang tinggi. Pilihan pertama adalah dia tetap di zona nyaman dan menunggu ajal atau kematian di usia 40 tahun. Tetapi pilihan kedua, dia akan mengalami transformasi yang mungkin menyakitkan. Bila mana pilihan kedua yang dia pilih, maka seekor burung Raja Wali akan terbang ke puncak gunung untuk membangun sarang. Mematuk-matuk parunya kepada bebatuan di gunung untuk lepaskan parunya yang lama, untuk menumbuhkan parunya yang baru. Setelah paru baru tumbuh, maka paru yang baru akan mencabut kuku-kuku yang lama di jari-jarinya, sampai menunggu kuku yang baru tumbuh, kuku yang baru akan mencabut bulu di sayapnya yang berat itu. Dan setelah bulu-bulu di kepakan sayapnya sudah bertumbuh, maka seekor burung Raja Wali bisa menikmati 30 tahun
hidup yang normal kembali. Sahabat MDRT, seringkali agar kita dapat bertahan, bukankah kita harus berubah? Perubahan itu perlu, dan sudah pasti bukan comfort zone kita. Hari ini, topik kita, it can only get better, it start from within. Saya suka membawakan topik ini karena mentor saya di MDRT, Tony Gordon, seorang TOT member selama 43 tahun. Dia selalu mengatakan, it can only get better, it start from within me. Itu berasal dari dalam diri kita, mindset kita, sahabat MDRT. Setiap kita punya karakter yang berbeda-beda. 100% kondisi di luar kita itu bukan ataupun tidak dapat kita kontrol seperti pandemik ini. Tetapi kabar baiknya 100% respon kita itu di bawah kontrol kita. Dengan mentalitas yang benar, kegagalan ataupun penolakan itu hanya bersifat sementara. Bukankah bisnis ini kita harus melatih mental kita untuk tetap positif? Dengan mentalitas yang benar, maka penolakan dan kegagalan itu hanya akan bersifat sementara. Jika tidak demikian, maka kemenangan kita juga akan bersifat sementara. Dan tantangan kita adalah bagaimana kita melatih mental kita untuk tetap berpikir positif setiap hari. Beberapa waktu lalu kita dipaksa untuk tetap di rumah, stay at home. Tetapi kita harus tetap produktif. Melatih mental kita untuk tetap positif. Ini satu challenge yang baru, ini perubahan baru untuk transformasi yang lebih baik lagi. Kunci di bisnis ini adalah aktivitas harian kita. Bisnis ini adalah bisnis penolakan. Ya, satu contoh yang saya sangat bagus adalah seperti sebuah pohon dan bertetangga dengan ilalang di padang yang sangat besar. Tiupan angin kencang mungkin bisa merobohkan pohon yang besar. Pohon besar mungkin akan tumbang. Ilalang juga mungkin akan tumbang. Tetapi ilalang memilih untuk elastis, bersifat elastis, dan dia akan tumbuh, dia akan kembali lagi bangkit, dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ada seorang bijak mengatakan, pohon besar ataupun arah pohon itu bergantung pada tiupan angin. Tetapi arah manusia bergantung kepada orangnya. Kita di bisnis ini, kita adalah seorang pebisnis, bukan sekedar penjual. It can only get better, it start from within me. It start from within us. Oke. Ada 30 poin yang akan saya bagikan bagi sahabat MDRT pada topik kali ini. Yang pertama, saya memilih berdamai dengan pandemi, tetap produktif dengan mengubah bisnis offline saya menjadi bisnis online. Artinya, kita switch bisnis kita dari offline menuju online. Yang kedua, after sales terutama untuk klien ataupun nasabah yang memiliki manfaat asuransi kesehatan. Asking them for the referral, for the hot leads. Yang ketiga, stay fokus dengan goals kita dan buat secara tertulis. If you can visualize your dream, and then you can achieve your dream. If you are fail to prepare, and then you prepare to fail. Jim Rohn pernah mengatakan demikian. Jika Anda gagal merencanakan sesuatu, berarti itu artinya Anda merencanakan kegagalan Anda. Yang keempat, showing your care to your customer. Yang kelima, agenda kerja dibagi ke dalam 4 blok waktu setiap hari. Pastikan 4 blok waktu ini penuh di agenda Anda setiap hari. Apa itu 4 blok waktu? Kita punya 4 blok waktu. Yang pertama itu adalah pagi, yang kedua itu adalah siang, ketiga itu adalah sore, dan keempat itu adalah malam. Setiap blok waktu punya 6 jam, sahabat MDRT. Pastikan setiap blok itu terisi penuh di agenda harian teman-teman. Di agenda harian sahabat MDRT. Yang keenam, walaupun kita tahun lalu MDRT, sahabat MDRT harus paham bahwa setiap tahun pencapaian kita di-reset dari nol. Artinya, kita harus memiliki disiplin yang sama dari tahun ke tahun. Ketujuh, remember, after every crisis, there is a new opportunities. See the positive side as always. Setiap bencana, setiap krisis yang datang, pasti membawa kesempatan yang baru bagi sahabat MDRT. Pastikan sahabat MDRT melihat sisi positifnya dari setiap krisis yang terjadi. Kedelapan, review and make listing for your existing clients atau existing customer
for a further notice. Kesembilan, list harian harus disiplin selesai hari itu juga. Datang pagian, pulang lebih malam, yang penting daftar harian harus selesai di hari yang sama. Kalau Anda bisa disiplin, kalau sahabat MDRT bisa disiplin dengan goals harian, Tony Gordon mengatakan, orang yang punya disiplin harian biasanya jauh lebih sukses daripada orang yang tidak memiliki disiplin goals harian. Nah, sahabat MDRT bisa mengembangkan menjadi bi-weekly, monthly, maupun yearly ataupun tahunan. Ke-10, pastikan kita memberikan solusi kepada calon prospek ataupun calon nasabah kita dengan sistem downhill, bukan uphill. Maksudnya, pastikan kita memberikan premi besar terlebih dahulu. Baru calon prospek kita akan adjust ke premi yang sesuai dengan apa yang dia mau. Ke-11, stop asking what they need, but start asking what they want. Because Tony Gordon selalu mengatakan, what they want is always greater than what they need. Dan needs itu we sell to them. Wants, we help them to buy. So, itu ada tiny difference. Ke-12, have a vision, set goals, and have a courage to believe. Discipline with your daily activity. Ada beberapa pengulangan dengan daily activity. Benar, sahabat MDRT, seorang Kennedy selalu fokus dengan daily activity-nya. Di 30 poin yang akan saya sampaikan, di poin ke-12 ini, kita mengalami pengulangan. Activity harian tetap menjadi yang terutama. Ke-13, kita mungkin bisa jadi ikan besar di agensi perusahaan kita. Tetapi ingatlah, para sahabat MDRT, kita ini ikan kecil di kolam besar yang kita sebut dengan MDRT. Ke-14, we are standing on the giant shoulder called MDRT. Nah, fortunate beneficiary. Tony Gordon selalu berbicara. Tony Gordon telah menjadi fortunate beneficiary untuk para MDRT, COT, maupun TOT member yang baru. Mengapa? Karena seorang Tony Gordon melalui sales idea-nya, AHA-nya Tony Gordon, bisa diaplikasikan ke dalam daily rutin kita. Yang ke-15, untuk memulai ataupun untuk mengulangi repeat kesuksesan tahun lalu, itu adalah hal yang mudah. Kita dites, kita di challenge untuk tetap bertumbuh day by day, month by month, year by year melalui forum MDRT. Yang ke-16, success is a matter of choice, not a matter of chance. Success is chosen by you. Kesuksesan itu adalah pilihan, sahabat MDRT. Kesuksesan itu bukan kebetulan. Dan kesuksesan itu yang memilih Anda. Ke-17, kita harus tahu dulu bisnis kita itu apa. Kita mau keluarga kelak seperti apa. Kita mau hidup seperti apa. Kita visualisasikan itu semua. Van Gogh mengatakan, first, I dream my paints, lukisan, and then I paint my dreams. Awalnya, saya bermimpi tentang lukisan saya. Yang berikutnya, saya melukis mimpi saya. Artinya, impian kita, goals kita harus tertulis. 18, like GPS in our cars, the goals of our destination in this business must be clear. Be clear about that. Seperti GPS pada di mobil kita. Goals di bisnis ini itu adalah tujuannya, destination-nya. Kita harus jelas dulu kita menuju kemana, barulah kita bisa bertindak melalui daily rutin kita. 19. Apa yang kita lakukan tiap hari itu akan mencerminkan kita akan berhasil atau gagal di bisnis ini. Daily basis activity kita, antusiasme kita, spirit kita, bersemangatlah dengan itu, sahabat MDRT. 20.
Semua orang itu ordinary. Yang membedakan orang sukses dengan orang tidak sukses adalah disiplinnya. Semua orang itu ordinary. Yang sukses itu adalah orang yang berhasil disiplin sekelas extraordinary. Sehingga hasilnya, resultnya juga extraordinary. 21, kita sukses bukan karena closing easy sales. Kita sukses bukan karena menutup sales-sales muda, kata Tony Gordon. Tetapi kita sukses karena kita gagal closing case-case besar yang susah, yang sulit, yang tidak gampang. Tetapi kita berjanji kepada diri kita sendiri, kita akan datang kembali dan memenangkan case itu. Itulah sukses menurut Tony Gordon. 22. We can achieve anything we want to achieve if we have a courage. If only we have a courage to believe we can achieve it. 23. Bukan siapa speakernya, bukan siapa pembicaranya, tetapi ide apa yang bisa sahabat MDRT bawa, satu ide apa yang bisa dibawa pulang ke rumah dan memiliki keberanian untuk mempraktekkan ke dalam daily rutin kita. 24, apa yang kita lakukan tiap hari akan menentukan keberhasilan kita di bisnis ini. Sahabat MDRT, dari 30 poin saya, ada beberapa poin yang menetapkan, mungkin ada repetition ataupun pengulangan di daily basis, daily rutin kita, activity harian kita. Karena itulah kuncinya yang terutama. 25, kita sukses bukan karena kemenangan, tetapi kita sukses karena kita tahu bagaimana kita bersikap bila mana kita menghadapi kegagalan. Kesuksesan bukan berarti tidak pernah gagal. Gagal 1000 kali, bangkit 1001 kali, itulah kesuksesan. 26, Anda tidak perlu percaya dengan asuransi. You don't have to believe in insurance, because insurance is not religion. Tony Gordon selalu mengatakan demikian. Anda tidak perlu percaya asuransi, karena asuransi itu bukan agama, bukan kepercayaan. Asuransi adalah pelimpahan resiko dari keluarga, pribadi atau bisnis pribadi yang tidak sanggup menanggung resikonya ke perusahaan asuransi yang sanggup untuk menanggung resikonya. Dari 100 orang seusia Anda, sahabat MDRT, tahun ini 1 akan menghadapi kematian. Bila mana 1 itu Anda, kehilangan untuk keluarga Anda adalah dan untuk bisnis Anda adalah 100%. Bagi perusahaan asuransi, they don't care. Kenapa? Mereka hanya kehilangan 1, tetapi 99% masih membayar premi asuransi. 27, klien kita membeli ataupun nasabah kita membeli polis asuransi bukan untuk menjadikan mereka kaya, tetapi untuk menjadikan keluarga mereka tidak miskin. 28, kita pergi ke acara tahunan MDRT, annual meeting ataupun global conference tahunan. Tahun ini global conference dan virtual dan annual meeting kita digabung menjadi virtual. Tanggal 3 sampai 7 Agustus. Ada satu perumpamaan yang sangat bagus. Banyak orang bertanya kepada saya, Kennedy, apakah pertemuan tahunan itu sangat penting untuk saya hadiri, untuk saya datang? Saya menjawab, 1 kali Anda datang ke pertemuan tahunan ataupun Global Conference MDRT Headquarter, itu akan merubah hidup Anda. Saya kasih satu analogi yang sangat bagus, satu perumpamaan yang sangat bagus. Seorang Kennedy ataupun seorang pemain sepak bola, bila mana dalam 1 tahun diberikan kesempatan untuk berlatih bersama 5 hari dengan salah satu tim, katakanlah Manchester United di Inggris. Setahun 5 kali training bersama Manchester United. Orang akan bertanya, apakah pesepak bola itu akan menjadi tim inti tim Manchester United? Mungkin jawabannya tidak. Tetapi saya yakin dan percaya, pesepak bola yang dimaksud itu akan pulang dengan skill pesepak bola yang jauh lebih baik dari sebelum berlatih dengan Manchester United. Sama seperti pertemuan tahunan dan Global Conference. Kita datang dan kita akan pulang kembali dengan ide-ide yang sangat banyak. Saya yakin dan percaya, sahabat MDRT, begitu datang ke pertemuan tahunan MDRT,
akan menjadi pribadi ataupun versi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang ke-29, di Olimpiade hanya ada satu pemenang, yaitu penerima gold medal, penerima emas, medali emas. Tetapi kabar baiknya di bisnis ini, kita semua bisa menjadi pemenang di MDRT, COT, maupun TOT. 30, end every day with a positive quotes. Itu yang saya selalu bicara kepada diri saya, bahwasannya dalam bisnis ini, setiap penolakan yang kita hadapin, kita bisa melakukan introspeksi diri, harian kita, goals harian kita. Nah, bila mana sudah mencapai akhir dari hari itu, saya selalu menyelipkan satu quote positif yang bisa saya bawa pulang, yang bisa saya pertimbangkan, yang bisa saya bawa untuk menyemangatin saya. Karena biasanya setelah saya pulang di meja kerja saya sudah menyiapkan satu lembar kertas untuk besok, untuk goals besok hari, yang harus saya selesaikan esok hari. Demikianlah 30 poin yang bisa saya sampaikan untuk sahabat MDRT dengan topik It Can Only Get Better, It Start From Within Us, It Start From Within Me. Itu hanya akan menjadi lebih baik, dan itu berasal dari dalam diri kita, dari mindset kita. Terima kasih. Oke, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat. Saya selesai lebih cepat, ternyata waktu baru 20 menit, berarti kita memiliki sesi tanya-jawab 25 menit. Silakan bertanya. Oke, sudah ada pertanyaan. Dari Johan. Hanya ada satu pemenang di Olimpiade Gold, tapi di bisnis ini kita bisa menjadi pemenang. Oh, itu satu statement ya. Oke. Thank you Cihuni, keren. Kennedy 30 quotes, Agustinus, Cimari, Erik. Pertanyaannya mana? Silakan bertanya, sahabat MDRT. Kita punya waktu 25 menit. Oke, dari Syarifah Nirda Ajila. Salam, kenal Ibu Syarifah. Bagaimana caranya agar kita tetap bisa konsisten melakukan aktivitas harian? It's a very good question. Seorang Kennedy, saya biasanya saya memiliki 2 catatan harian. Satu yang tertulis manual, terkesan sangat klise. Jadi saya ada satu buku yang khusus saya tulis untuk harian saya. Terus ada secarik kertas yang saya taruh di meja kerja saya. Dan saya juga punya agenda harian di gadget saya. Jadi setiap hari dimanapun saya berada, saya selalu pantau agenda harian saya. Nah, pertanyaan dari Syarifah adalah bagaimana caranya agar kita tetap konsisten? Saya percaya kegiatan ataupun repetition yang kita lakukan selama 21 hari ataupun kebiasaan selama 21 hari berturut-turut, itu akan menjadi satu habit, dan habit ini akan menjadi karakter nanti, Ibu Syarifah. Nah, itu yang saya lakukan ya untuk menjaga, untuk tetap bisa memiliki goals harian yang bisa dipantau secara disiplin. Mungkin menjawab ya. Oke. Ya, thanks Ciratna, Pak Peter. Oke, Johan Fanggara, ada pertanyaan. Boleh share seperti apa daily routine yang fix buat Kennedy? Oke, Johan. Jadi seorang Kennedy itu udah pasti setiap hari harus kontak atau ketemu secara virtual ya. Kalau sekarang itu minimal 2 orang, minimal. Jadi 2 orang ini bisa stranger, bisa existing clients, ataupun bisa siapapun. Yang penting dalam satu hari, Kennedy itu harus ketemu, baik secara virtual maupun offline, itu minimal 2 orang. Ya, jadi itu, Johan. Thank you, Ciwati. Jenny Puansari, miss number 2 and 22. It's okay. Nanti bisa didengar ulang ya, Ibu Jenny Puansari. Ardita, Ken, dari 30 itu apa yang Kennedy sudah diaplikasikan? Oke,
Ardita, jadi setiap pagi mungkin teman-teman yang sudah kenal saya lebih lama, saya itu biasa jogging pagi dan saya menyiapkan AirPod saya untuk mendengarkan podcast ataupun YouTube channel berisi ataupun di MDRT Connection John itu ada audionya, ada podcastnya, berisi pembicaraan dari para mentor-mentor MDRT. Nah, kalau ditanyakan dari 30 poin, apa yang sudah Kennedy aplikasikan? Mostly, almost all. Karena saya setiap hari melakukan repetition. Itu yang saya selalu bilang ke diri saya, bahwasannya kita harus tetap di goals harian kita. Dan di goals harian itu, yang 30 itu udah mencakup. Ya, mungkin menjawab ya Arita ya. Oke, dari Tiniba. Bagaimana caranya menghadapi penolakan? It's very simple, Bu Tini. Indonesia punya 265 juta, mostly 270 juta penduduk. Yang punya asuransi secara independen, bukan dari kantor, itu sekitar 10-15 juta. Artinya, kalau kita mengalami penolakan, ya kita let it go aja, Bu. Kalau seorang Kennedy, let it go aja. Ya, skip aja, next. Ya, karena kita perlu melatih mental kita, Bu. Penolakan itu adalah salah satu cara untuk melatih mental kita menjadi lebih baik lagi. Ya, mungkin bisa menjawab ya dari Ibu Tini. Oke, dari Cihuni, Hunijati. Bagaimana Kennedy prospek dalam masa pandemi ini? It's very simple. Saya memberdayakan semua online sosial media saya maupun komunikasi online saya, which is itu through WhatsApp ataupun Facebook Messenger ataupun Line ataupun apapun yang bisa saya berdayakan untuk kontak ataupun berhubungan dengan dunia di luar sana. Ya, jadi caranya very simple, cuma berbicara. Ya somehow kita berbicara soal asuransinya, tapi kita berbicara tentang hidup kita itu, what do you want in the next 5 years, in the next 2 years, in next years. Ya, jadi hal-hal itu kadang kita bisa bantu mereka dengan saran-saran keuangan yang sudah kita pahami. Mungkin membantu, Cihuni. Marta Sriwayuni. Bagaimana kita menambah daftar nama setelah beberapa tahun jalanin usaha ini, mulai kekurangan prospek, kekurangan orang untuk di prospek. Bu Marta, very simple. Saya Kennedy 8 tahun di bisnis ini, saya sampai sekarang tidak pernah kekurangan daftar nama. Kalau ditanya, kok bisa? Jawabannya Bu Marta seperti ini. Kadang kita closing satu keluarga, ataupun seorang teman, ataupun seorang stranger, kadang dari mereka itu kita dapat hot referral. Nah, hot referral ini nanti akan beranak pinak lagi. Padahal kita di rumah itu ataupun di goals harian kita masih punya listing calon prospek yang harus kita datangin ya, ataupun harus kita kontak ya. Mungkin seperti itu. Menjawab ya Bu Marta. Diana, Ko Kennedy, boleh kasih satu quote positif untuk menutup sehari aktivitas kita? Saya sangat suka dengan Diana, saya sangat suka dengan quote dari Jack Ma. Ya, dia mengatakan mungkin hari ini itu mimpi buruk ya ataupun nightmare. Besok mungkin lebih buruk, tetapi lusa itu hari yang sangat indah. Jadi saya selalu ngomong ke diri saya, and by end of the day, Kennedy, maybe today is your tough day. Hari yang sulit, tidak gampang untuk Anda hari ini. Tetapi ingat, besok ataupun lusa, hari itu akan sangat indah. Ya, mungkin itu membantu. Dari Diana. Cimari, oke. Di WFA sekarang, work from home. Habit apa yang sudah dan sedang dibentuk? Oke, Cimari. Karena kita di rumah saja, jadi kadang banyak disturbance yang interupsi goals harian kita. Contoh, kita lagi jogging, kita sudah siap-siap beres-beres mau ketemu orang secara virtual ataupun kita mau ketemu secara offline, tiba-tiba, oh, maaf cerita, aduh, ada drama Korea yang bagus. Atau mungkin ada telepon dari keluarga kita ataupun dari teman lama kita yang telepon, which is menginterupsi, ya, menginterupsi jadwal harian kita. Ya, kadang itu bisa. Atau mungkin kadang malesnya muncul. Jadi ya karena di rumah ya, makanya Kennedy itu selalu mendisiplinkan diri walaupun di rumah saya berpakaian itu seperti saya akan keluar rumah. Jadi bukan pakai pakaian tidur. Nah, mungkin itu yang sedang saya biasakan terus sekarang untuk disiplin. Karena kita sudah almost 4 bulan di rumah ya. Dan sekarang kita memasuki masa transisi untuk PSBB. Dan artinya
Kalau pendapat sejumlah ahli, kita itu udah di new normal. Jadi kita itu di poin pertama saya, kita memilih berdamai dengan pandemi, ya. Jadi pandemi ini nggak bisa kita hindarin, tetapi kita bisa berdamai. Salah satunya yaitu dress code saya bikin seperti keluar rumah untuk membuat saya tetap duduk di meja kerja saya dan tidak berbaring di ranjang ataupun di kamar gitu ya. Mungkin itu membantu, Cimari. Oke. Oh, Muhammad Syukur, thank you. 4 blok waktunya sangat menarik. Dari Choa Suntoro. Apakah bisa jika kita ketemu prospek, jika tidak jualan, kita rekrut saja? Pak Choa, jadi gini, Pak Choa, kalau saya lebih senang pada saat ketemu prospek itu ataupun calon prospek, kita tidak melulu ngomong asuransi, Pak. Jadi mungkin kita gali dulu. Mungkin kita, kalau Pak Choa pernah mengikuti kelas dari Mariana Sofia, salah satu sahabat saya, berbicara mengenai mengajukan pertanyaan yang tepat, ya. Kita harus mengajukan pertanyaan tepat sehingga kita mendapatkan jawaban yang tepat sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat. Nah, dari situ kita baru tentukan dia akan menjadi nasabah atau bisa kita rekrut. Mungkin membantu ya Pak Choa ya. Mungkin bisa dilihat lagi video-video dari Ci Mariana Sofia, sangat bagus, sangat memberikan inspirasi. Oke, thank you Ci Huni. Lesiana Luo. Hai Ko, bagaimana konsep terapkan diri untuk bisa menjadi sangat disiplin? Very good question. Lesiana, jadi saya mau bicara, sebelum saya bergabung di bisnis ini, karena saya seorang engineer, ya mungkin beberapa teman tahu saya itu seorang teknik elektro ya. Sebagai seorang engineer, saya sudah menerapkan didikan Jepang di dalam diri saya, disiplin. Jadi bangun harus jam sekian, saya harus ngapain, dan setiap hari itu udah harus ada goals harian. Jadi begitu saya terjun di bisnis ini, saya sudah tidak canggung lagi. Saya tinggal menerapkan, mengaplikasikan ulang saja di bisnis ini. Ya, mungkin itu bisa menjawab dari Lesiana. Lucy Prihadi, kalau di share mail Facebook Messenger, share melalui Facebook Messenger kan belum tentu dibaca. Bagaimana tuh, Bu Lucy? Jadi seorang Kennedy itu selalu memposisikan diri sebagai seorang dokter spesialis, Bu. Jadi saya, kalaupun saya harus melalui Facebook Messenger, biasanya saya tidak bertanya untuk mengenai asuransi. Contoh, saya mungkin melalui Facebook Messenger, happy anniversary, happy birthday, happy born day for your, maybe happy born day for your son or for your daughter. Mungkin ada keluarga baru yang baru lahir di keluarga dia, kita ucapkan congratulations. Ya, jadi mau dibaca ataupun tidak dibaca, bagi saya tidak masalah, karena tujuan saya di sana itu ya murni untuk memberikan greetings ya. Mungkin itu bisa membantu. Oke, mungkin ada yang skip. Oke, mungkin membantu ya, Bu Lucy ya. Baik, Marta. Pak, tolong berikan contoh broadcast di WA atau Facebook, sebab sering tidak direspon. Bu Marta, saya jarang sekali broadcast. Saya biasanya tuh private message. Jadi private message itu pasti beda-beda setiap orang, Bu ya. Jadi sebagai contoh, misalnya saya selalu bertanya, contohnya misalnya kayak hari ini saya baca berita bahwasannya di kawasan Puncak itu lagi ada rapid test dan ternyata ada 88 hasil rapid test yang reaktif. Artinya kemungkinan menjadi positif itu ada. Nah, paling kalau saya pun harus melalui Facebook Messenger ataupun melalui WhatsApp, private message ya paling kita bahas itu. Ya, tahu nggak di Puncak ternyata sekarang lagi gencar rapid test karena kemarin ada kedapatan 88 orang yang reaktif. Menurut kamu gimana? Nah, mungkin ini salah satu topik yang harian yang bisa kita bawa ke WhatsApp ya secara private. Tentu dengan orang yang sudah kita kenal ya. Oke. Mungkin menjawab ya, Bu Marta. Thanks, Cimari. Nyolili, berdamai dengan pandemi. Oke, kita masih punya 13 menit. Sahabat MDRT, manfaatkan. Oke, dari Billy Tegar Pradipta. By the way, happy birthday, Billy. Billy baru ulang tahun, sahabat saya. Goals apa yang ingin Ko Kennedy capai tahun ini? Very simple, Bill. Saya tetap di goals awal tahun saya. Saya mau mencapai MDRT saya yang keempat. Ya, mudah-mudahan puji Tuhan di bulan ini saya done. Terus saya mau membangun ataupun menduplikasikan MDRT di tim saya ya.
itu Bill, tetap ke goals semula. Dan goals ini sudah saya tetapkan sebelum pandemi, dan sekarang saya tetap di goals itu, cuman caranya mungkin sudah berbeda dari offline menuju online. Mungkin menjawab Billy? Oke, dari Cilinda ya, Linda Far. Koken, bagaimana cara pertama kali bertemu calon klien yang belum dikenal sebelumnya? Oke, Linda, saya panggil nama aja, Linda Far. Kennedy spesialis untuk stranger, orang tidak dikenal. Caranya gimana? Biasanya saya cairkan suasana dulu, ya, dari Linda. Biasanya contoh, misalnya kalau kita lagi antri di restoran, ya, mau PSBB maupun sebelum PSBB, yang jelas kan kita antri. Nah, banyak topik yang bisa kita bawa. Misalnya kalau seorang ibu membawa seorang anak kecil yang baru pulang dari sekolah, tapi karena sekarang tidak sekolah, mungkin baru dibawa pulang dari taman, jalan-jalan atau apapun, ya kita bisa bicara, wow anaknya lucu, ya, kelas berapa? Ternyata sekarang pendidikan anak tidak mudah dan tidak murah, ya. Apakah mungkin ibu sudah memikirkan hal ini, ataupun Ci sudah memikirkan hal ini, ya, itu satu. Atau kedua, kalau kita sedang antri makanan, Bu atau Ci, kira-kira menu andalan apa di resto ini yang sering Ci pesan? Jadi kita cairkan dulu suasana ya, baru kita bisa kalau bahasa dari teman saya, sahabat saya, Bro Harold, mengenai WiFi connection, kita harus connect dulu WiFi kita dengan WiFi dia. Loginnya dulu ada dulu, passwordnya ada dulu. Setelah connect, baru kita bisa bahas soal asuransi. Ya, mungkin bermanfaat. Oke, dari Cilinda. Nyoliri bertanya, bagaimana cara mendapatkan kenalan dari nasabah? It's very simple, Nyolili, seorang ibu ya, Ibu Nyolili. Kalau kita branding kita, ya, jadi kita, Cimari pernah mengatakan ya, Mariana Sofia, bahwasanya orang membeli itu harus tepat produk, tepat budget, tepat agentnya. Nah, bicara soal tepat agent, kalau mereka merasakan service kita ataupun after sales kita itu bagus, automatically mereka akan mereferensikan temannya ataupun setidaknya keluarga dia di cycle pertama dia untuk kita, ya, as simple as that. Dan Tony Gordon selalu mengatakan, big cases atau bigger means bigger. It's not complicated, ya. Jadi kalau kita itu jangan memikirkan dengan mindset kita, ya, Ibu Nyolili ya. Jadi as simple as that. Kalau brand kita udah bagus, orang akan cari. Oke, yes, thank you. Wow, my teacher, Ibu Hombing Barwin. By the way, this is my elementary teacher, guru math saya. Kita baru kontak lagi hari ini. It's a blessing. Salam Bu Hombing. Oke, Billy. Oke, dari Pak Peter Yu ya. Pak Peter Yu bertanya perihal, Pak Ken boleh bagi tips bagaimana caranya membujuk nasabah supaya bayar premi setelah tahun agar mencapai MDRT. Oke, Pak Peter Yu, kembali lagi keputusan itu adalah dari calon prospek ataupun calon nasabah ya. Kita sebagai financial planner ataupun sebagai agen asuransi, kita hanya bisa memberikan saran ataupun masukan. Nah, biasanya seorang Kennedy, saya akan tidak mendoktrin ataupun tidak mengarahkan, tetapi saya akan menjelaskan bedanya kalau tahunan dan bulanan, ya, itu seperti apa. Biasanya di setiap perusahaan asuransi itu masing-masing untuk biaya alokasi premi ataupun biaya asuransinya untuk yang monthly, ya, policy monthly dan policy annually ataupun di luar policy monthly itu beda-beda. Nah, saya akan menjelaskan seperti itu. Nah, saya yakin dan percaya kalau calon prospek kita itu memang punya budgetnya dan itu memang ada dana lebih, pasti dia bisa ambil tahunan. Tetapi sebagus apapun arahan dari kita, kalau memang budgetnya memang tidak ada dan sanggupnya cuma bulanan, ya mau tidak mau memang harus bulanan. Yang kita pastikan adalah program yang diambil ataupun produk yang diambil itu bisa merepresentasikan wants-nya dia, tidak hanya sekedar needs-nya dia. Ya, itu paling penting, Pak Peter. Semoga menjawab ya. Thank you. Baik, ada Fanny Ho, ada Ci Fanny. Contohkan cara minta referensi ke nasabah. Oke, baik, Ci Fanny. Jadi kalau Kennedy itu, saya
jarang minta referral, tetapi saya pernah mengalami seperti ini. Jadi saya pernah melakukan claims, jadi so far saya pernah melakukan claim di 22 nasabah saya, di 8 tahun karir saya di dunia, di industri ini, di dunia asuransi ini. Dari 22 klaim yang saya bantu, 100% itu terbayar. Ya. Nah, dari beberapa nasabah existing saya yang telah mengalami service dari seorang Kennedy, biasanya mereka itu yang automatically mereferensikan temannya ataupun saudaranya. Nah, tentu saja yang akan dilakukan apa? Biasanya kalau referensi dari nasabah existing kita itu biasanya hot leads. Ya, biasanya kemungkinan closing itu udah di atas 50%. Tetapi ingat, sahabat MDRT, tujuan kita ketemu mereka bukan sekedar closing. Ya, ingat ya. Tujuan kita ketemu mereka adalah kita harus menjawab dengan solusi dari masalah mereka, masalah keuangan mereka, ya. Entah masalah kesehatan, masalah pendidikan anak, ataupun masalah retirement plan, ataupun tax planning. Nah, yang menjadi goals kita pada saat kita ketemu, baik secara virtual maupun offline, adalah bagaimana produk kita ataupun program kita, solusi kita, bisa menjawab permasalahan mereka, ya, resiko kehidupan mereka. Mungkin itu. Jadi, satu tips buat tadi Civeni, saya hanya membuat diri saya lebih shining lagi, lebih glowing lagi dalam bisnis ini, lebih menambah wawasan lagi. Pada saat saya menambah wawasan, ya, the more I share, the more I give, ya, seperti prinsip MDRT, to receive individuals must give, ya. Jadi Civeni, kalau saya pengalaman saya semakin saya berbagi, semakin saya tidak pelit ilmu kepada sahabat MDRT, biasanya referral itu datang mengalir begitu saja, ya. Thank you. Oke, Cimari. Kita punya 5 menit terakhir, mungkin saya akan jawab sekitar 2 atau 3 pertanyaan terakhir ya, sahabat MDRT. Dari Cimari ini, boleh share gimana caranya June 220 selesai MDRT. Hebat loh di zaman COVID gini. Thank you, this is a compliment for me. Jadi Cimari, saya suka banget dengan endurance mindset-nya Johan Vanggara minggu lalu, sahabat saya. Bagus banget, dan ternyata saya cek kembali, ternyata saya juga memiliki mindset yang sama. Ya, jadi di bulan Juni ini, sebenarnya di awal Juni itu saya sudah punya pipeline ataupun catatan untuk goals harian saya dan monthly goal saya untuk bulan ini. Oke. Nah, puji Tuhan ada beberapa goals saya yang saya lihat itu ternyata di luar dugaan, di luar listing saya, itu ada beberapa case yang bisa saya closing gitu ya. Nah, jadi automatically, dan itu FYP-nya itu juga di luar ekspektasi ya. Jadi automatically itu akan mempercepat saya menjadi MDRT ya. Mungkin itu. Oke, Cisuni Kennedy, sejak pandemi merubah cara prospek sales online, mungkin ada hal lain yang bisa di-share. Kalau Cisuni, kalau saya sih lebih ke mindset. Makanya setiap hari, setiap pagi saya jogging, saya pasti dengerin podcast. Ataupun saya seorang auditori ya, jadi saya lebih bisa paham kalau saya mendengar ya. Jadi saya jogging, sembari jogging, saya dengerin lewat AirPod saya. Nah, dari situ saya bisa kembali lagi recharge kembali mindset saya dari pembicara-pembicara, materi pembicara, MDRT yang saya dengarkan ya. Mungkin itu. Cimari bertanya, mungkin satu pertanyaan terakhir ya sebelum saya closing. Itu big cases atau lots of small cases? Fortunately ada small cases dan dibilang big cases juga tidak, tetapi mostly itu case tahunan, Cimari. Oke ya. Satu pertanyaan terakhir deh. Saya masih punya 3 menit. Mengapa Ken tetap mempertahankan MDRT secara pribadi walaupun punya tim as a leader? Ini satu pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi Kennedy di awal tahun ya teman-teman, karena saya di komite MDRT, teman-teman komite juga kita pernah istilah di depan kelas kita menyatakan tahun ini saya mau menjadi apa gitu ya. What I wanted to be gitu ya. Nah, di awal tahun ini saya menetapkan saya akan membangun, saya harus menjadi MDRT dulu, and then saya akan membangun tim yang paling tidak punya MDRT lah, 2 orang atau 1 orang gitu ya, katakan. Nah, saya mau ini diduplikasi, karena di MDRT itu, if you grow, you have grown because of others, others must grow because of you. Ya, jadi prinsip itu yang saya pegang. Oke,
Sahabat MDRT, waktu juga yang memisahkan kita. Sekian presentasi dari saya. Ya, mohon maaf bila mana ada pertanyaan yang tidak terjawab. Dan terima kasih untuk partisipasi dan antusiasme sahabat MDRT di FB Live MDRT Indonesia sore ini. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, ada pertanyaan yang belum terjawab. Jangan lupa follow sosial media MDRT Indonesia untuk tetap mendapatkan update perkembangan terbaru dari MDRT dan MDRT Indonesia. Sosial media kita itu ada di Instagram, MDRT Indonesia, silakan follow, silakan stok, silakan kepoin, dan kita juga ada di Facebook ya dengan nama MDRT Indonesia Official Account. Oke, silakan like, silakan kepoin, silakan stok karena di dalam banyak informasi yang sangat bagus dari APEC juga. Oke. Jangan lupa juga kita ada satu sosial media YouTube channel. Silakan subscribe YouTube channel MDRT Indonesia. Comment, like, and share. Pastikan teman-teman selalu engage dengan perkembangan terbaru MDRT Indonesia melalui YouTube channel. Oke. Untuk pembicara minggu depan, hari Rabu, pukul 16 sampai 16.45 waktu Indonesia Barat. Seorang sahabat saya, ya, Ibu Maria Jenny Indrajana. Seorang 3 kali member MDRT dengan kualifikasi 3 kali member MDRT dengan 2 COT. Sahabat saya ini sangat disiplin dengan goals hariannya dan beliau akan sharing dengan sangat baik minggu depan. Pastikan sahabat MDRT tetap tune in di FB Live MDRT Indonesia pukul 16 sampai 16.45 waktu Indonesia Barat ataupun Jakarta Time ya. Banyak terima kasih. Salam MDRT.